Huriani Tuhatta ala naing mulia tama pertanyaan tadi bornginon asa taleo bema rohatta martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amen. Tapuji ma Tuhatta marede tasan buku edde HKBP nomor 20 ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi perbadia natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di idarohakku Jehova ninna ibana do haholongon saliling-liling na hubahen makaholongi ho dibahani hutaiti ho marhite-hite dengan bahasa haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergogo na suatu dosan na sumarmula na sumarujung di perbagahodo marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus lehononmu hasesan ni dosa hati goran dohot hangoluan saliling ni leleng na dihami asima roham lehon mai dihami sesungguli jala togu-togu rohanami marhite-hite todim asa hulului hami pangurupion sianho moloro pangujunan tuhami sepahot ma rohanami asa tung porsea hami dihatam doho di bagabagam asa jupang hami hasonangan saleleng nileleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tauduti maredde mahita san bukwedde HKBP nomor 363 ayat sada. Tabegema hatani debata nagawe turpuk epistel di pertanyaan tadi bornginon di enet Mei sian 2 Samuel bidusada mamuk kemesian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 20 pitu tajahama margati soring dungi diadukon si Daud ma edde adungon manangisi si Saul dohot si Jonathan anak nai laos didokon ikon ajar honon doi tuhala juda edde adung taringot tu sior idama tersurat doi di bagasan pustahani halak nabonar. Oe ale hamuliau ni Israel nung mate tertulang hamu di atas akka rowianmu magoponai
tung merengean akka uluwalang. Unang nian di Papua baritai digat, unang manian di baritahon di akka alamani Askelon, asa unang marlas ni roha akka boru Palistim, unang marolop-olop akka boru ni halak parhulup. Hamu ale dolok Gilboa, sa unang manian adong nabur manetek tu hamu manang udan madabu, manang hauma patumonaan, ay disido halikdekan ni lobu-lobu ni akka uluwalang bolon, lobu-lobu ni si Saul, hira naso minyahan marhite-hite miyak. Nasodung mulak nian sior ni si Jonathan somartubol, sian mudar ni akka namarragian, sian tabo-tabo ni akka ulu balang, podang ni si Saul pe dangdung mulak boti somartubol. Oi ale Saul doho Jonathan, akka na hinaholongan, jala hasudungan ni roha, tagan di ngolu nasida, jala dihamatian nasida pe dang sirang nasida, dumoras do nasida sian pidong raja walu, jala gumogo sian singa. Hamu ale boru Israel, tatangi si hamu ma si Saul na maruloson tu hamu akka ulos surta, na mabahin pakyan muna marjagar-jagar sian sere. Magoponai, tung meragean akka ulubalang di tonga-tonga ni tong-tongan, nunga tung mate tertulang si Jonathan di atas robian mi. Ia le Jonathan, ale anggia, masemarsa rohakku pasari-sari panading mi, tung hasudungan ni rohakku situtu doho, lomoan rohakku mida holong ni roham diahu, asamida holong ni roha ni parupuan. Magoponai, tung meragean akka ulubalang, jalamago akka parhohas tu hamusuon, ima sahatna mertua do akka natumangihon hata ni debata jala no piopsa. Amen. Tauduti mereditasan buku Edda KBP nomor 220 ayat sada rodi ayat 2. Tapao homma martangyang mahita. Ale Tuhan de batana marhabang so di benua gijang. Puji-puji do hamlateo manipas harohanami Tuhan de Tuhan di bagasa bornginon. Di bakila rohanami do ale Tuhan dengan ibasam di hami. Di patari parhohami ale Tuhan sebagas nami be. Rohami tu bagas joromon di bagasa nahi pason.
Imana pinatupani huriama le Tuhan, pertangyangan ale Tuhan, na seharusnya le Tuhan dipatupahami di sektor nami. Alai ale Tuhan, ala dipalosodo pele Tuhan, ima sahi sore mago kopi sapulsia di negara namion. Gebedang boya le Tuhan dipatupahami di sektor nami be. Gebe dipatupahami ale Tuhan marhite live streaming sian gereja ale Tuhan. Amang perdengga basa marpangedoa mahami tuho asa homa ali Tuhan na totong mamasuhami sudia karuasmu sian sahit covid ale Tuhan asa homa na badohoni sa kami sa luhutna Tuhan mangido mangelek mahami tuho asa totong pasu-pasu hami luhut ale Tuhan ruas ni huriam hakebe cibinong mulai sia sektor sada satu sektor saplorom akana mek satu nama godang satu akana matu ale Tuhan pasu-pasu ngulunam saluhutna akada dana marsikola pasu-pasu na sida di parsikolan ale Tuhan suang-soni ale Tuhan nang ianakon nami akana magodang akana iba sa parsikola pe nanong tikina ale Tuhan dapat ulaun dohot akada dapat sirokat mitodina say homa ale Tuhan na batuduhon nauli na sida suang-soni mahami ale Tuhan akana torasna pasu-pasu hami nang akaulun nami ale Tuhan asagay makkorhon parutungan ni dihami sa nang pakyon namin di ngulo namin ale Tuhan. Secara khusus ale Tuhan martangyang duhami tuho ale Tuhan ima huriam hakepe cibinong natotong do ale Tuhan di bagas sa pembangunan. Say tabay ma ale Tuhan akasilas ni roha dihami sa adong pakyon namin ale Tuhan di nalaw manupay pembangunan ni huriamon. Pasada roha namin ale Tuhan akaruas suang-soni nang akaparhadado do akapadita pe asa marsada ni roha mi ale Tuhan dinalahu paturature huriamon ale Tuhan. Tuhan di bata satokin nai lau bigyon nami hatami marhite na posom. Say buka ma ale Tuhan roha do pikiran nami. Asa buya ale Tuhan hatami gabi buhal nami di gulu nami. Sulu nami dinahulom tukok nami dinarit ale Tuhan. Nang naposomi say homa ale Tuhan na mangajari. Hona mangalarehon na roha na denggan ale Tuhan. Asa dengga di pasaha hatami ale Tuhan. Tuhan perdosa na gurang duhami ale Tuhan badiadong go jumuluse sama dosa nami na gurangi sa tamahami haboran ni pasu-pasu pinuji pinasangak maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus sokopami mauliate mariho amen. Tauduti maredde tesen buku edde HKBP nomor 226 ayat sada dohot ayat 2. Tapasada rohata martangyang mahita mauliate mahu pasahat hami tuho ale Tuhan ala asi dohot holong ni roham na totong mangaramoti daging dohot tondinami boy hami marpungu di bagas nami ganuk marsada-sada jala boy hami manangihon hatam marhite partangyangan na dipatu pahuriam
na uhuton hami di ganu bagas nami ganu marsada-sada. Alani Tuhan hami naing manangihon hatam parjolo sahali loas hami manangihon hatam di bagasan habadiaon nasiakko jalahibul rohanami laho manangihon hatam mauliatema di bagasan Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Hurian itu hata nahina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di pertangyangan di Bodarion. Tersurat mai di buku 2 Korin bindu walu ayat pitu sahatu ayat 15. Tabuk kabema bibelta ima di padan naim baru. Molo bibelhu halaman 240 walu. Tajahama 2 Korin pasal bindu walu ayat pitu sahatu 15 ujahama non di bahasa Batak dongi di bahasa Indonesia songonon ma hata ni debata alai songon hasurungan muna di nasaluhut di haporseaon di hata di parbinotoan di nasa haringgasan di pakaholonge muna di hami naing songonima hasurungan muna nang diulaon asi niroha dada songon paksa hataki naing ujiok kudotahe sitong niholong niroha muna tumimbakon pakabur jiokon di aka dongan ay diboto hamudo asi niroha ni Tuhan Yesus Kristus nama morahian gabe pogos alani hamu asa gabe mamora hamu hinorhon ni pogos nai ondo turgasian ahu napatut doi di hamu ay hamudo jumolohian sian nataon ni umbuka nang mapatupahon nang tumahi asa dipatulus hamuma nuaeng nang dipatupahon asa songon rikot miroha lahu tumangihon songonima patupahon hombartu na dapot alai molo adong rikot miroha halason don nadapot datung salpu sian nadapot ay dada naing haporsuhon dihamu hasonangan ia didongan naing masih pedosan mahian anggo saunari ditomu-tomu nalobi dihamu ma nahurang dinasida asa ditomu-tomu nang nalobi dinasida nang nahurang dihamu asa gabe dos hombartu natar surat sipeo nagodang dang marlobi-lobi jala sipeo naotik dang hahurangan ima sahatna saunari hujahama di bahasa Indonesia. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman dan dalam perkataan, dalam pengetahuan dan kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu memulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka di kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa pandemi COVID-19 yang sudah dan sedang kita alami saat ini, banyak gereja-gereja dan organisasi lain yang semarak melakukan pelayanan kasih. Dapat kita lihat bagaimana gerakan dalam pelayanan kasih. Ada yang melakukan pengumpulan persembahan, dan ada yang mencari donasi, dan ada juga yang menyediakan paket tali kasih untuk kaum yang membutuhkan di masa-masa COVID ini, untuk kaum yang membutuhkan karena dampak COVID-19 ini. Dan pelayanan kasih ini juga melalui subsidi yang memberikan kepada saudara-saudara kita berupa masker. Dan ada juga saudara-saudara kita yang memberikan berupa sembako, dan ada juga di tengah-tengah pemerintahan kita, yakni memberikan uang tunai kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan ini. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah semua dilakukan adalah untuk pelayanan kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mengetahui lebih panjang tentang pelayanan kasih, maka kita perlu mengetahui apa sebenarnya pelayanan kasih itu. Maka kita dapat mengetahui pelayanan kasih adalah kasih yang mewujudkan secara nyata dalam tindakan pelayanan yang didasari dan didorong oleh kasih. Jadi pelayanan kasih adalah kasih yang menunjukkan secara nyata yang dalam tindakan pelayanan yang didasari, yang didorong oleh kasih. Saudara-saudara, dalam bahasa Gerika ada 3 kata kasih. Yang pertama adalah kasih eros, ini merupakan kasih cinta secara birahi. Dan yang kedua adalah kasih filia, adalah kasih persaudaraan. Dan yang ketiga adalah kasih agape, yakni kasih ilahi yang dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanan kasih, kasih yang dimaksudkan di dalam nats ini adalah kasih agape, yakni kasih yang tanpa pamrih, memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan dia akan memberikan balasan yang kita beri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, saudara-saudara yang kekasih yang mengikuti ibadah pertanyaan yang sekarang ada di rumah kita masing-masing dari sektor 1 dan sektor 16, boleh kita buka apa bunyi dari 1 Yohanes 4 ayat 8, dikatakan Allah adalah kasih. Dengan kata lain, Allah adalah sumber kasih. Allah adalah kasih dan Allah adalah sumber kasih. Kita dapat menerima kasih Allah dengan mengenal kasih-Nya, dan ini nyata sekali. Allah merelakan anaknya yang tunggal datang ke dunia ini, sehingga dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela memberikan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Kasih Allah yang luar biasa telah membawa dampak yang baik bagi semua orang yang percaya kepada
Dia. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah, apakah kita sudah menerima kasih dari Allah? Dan apakah kita mengaminkan bagaimana Allah begitu mengasihi kita? Kita pasti mengatakan, ya, saya sudah menerima kasih yang luar biasa yang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi tujuan daripada pelayanan kasih itu sendiri? Pelayanan kasih itu bertujuan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini, dalam firman Tuhan pada saat ini, Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korin untuk mau tetap di dalam pelayanan kasih. Kita melihat di dalam pembentukan pelayanan kasih, sebenarnya yang paling bersemangat pada saat itu adalah masyarakat atau jemaat yang di Korin. Mereka yang sangat antusias pada saat itu. Tetapi dengan terjadinya sesuatu mereka merosot, maka Paulus mengingatkan mereka dan memberikan, lihatlah jemaat yang di Makedonia, mereka tidak jemuh-jemuh untuk melakukan pelayanan kasih itu. Mereka tidak jemu-jemu untuk melakukan pelayanan kasih itu. Maka mereka diingatkan juga untuk tetap mereka setia di dalam komitmen mereka pertama untuk mau membantu saudara-saudaranya yang butuh di dalam bantuan itu, di dalam hal untuk mau memberi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita untuk mewujudkan pelayanan kasih itu? Dikatakan, memberilah engkau dengan murah hati. Untuk mewujudkan pelayanan kasih itu, maka ada kemauan kita untuk memberi. Itu kita lihat di dalam di dalam nats ini dikatakan mau memberi. Lah, bagaimanakah cara saya untuk memberi? Maka dikatakan melalui firman Tuhan ini, memberilah dengan murah hati seperti di jemaat Makedonia. Kenapa dikatakan memberi dengan murah hati? Artinya mereka memberikan dengan keikhlasan. Mereka memberikan bukan dengan keterpaksaan, tetapi mau memberi dengan ikhlas menolong saudara-saudaranya. Untuk itu dikatakan memberilah dengan murah hati seperti jemaat Makedonia. Paulus memberikan satu contoh seperti jemaat di Makedonia. yakni apa yang terjadi sehingga Paulus harus mengingatkan, karena pada saat itu orang-orang percaya di Yerusalem sedang menderita, saudara-saudara. Dan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem sedang mengalami penderitaan. Mereka mengalami dan juga dikucilkan, mereka juga mengalami kehilangan pekerjaan, mereka juga mengalami kelaparan. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang membuat mereka sehingga mengalami demikian? Karena mereka tetap percaya kepada Tuhannya. Sehingga dalam hal ini Paulus sangat prihatin dalam kesejahteraan mereka. Untuk itu Paulus mendorong jemaat-jemaat di daerah lain untuk rela, untuk mau memberi, untuk rela, untuk mau membantu, untuk rela, untuk mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti pertanyaan di rumah kita masing-masing, jemaat di Korintus, mereka mau, Paulus mau supaya mereka terlibat dan mereka mau kembali kepada komitmen mereka. Karena yang pertama sekali untuk mau dalam gerakan pelayanan ini adalah jemaat Korintus. Tetapi justru mereka yang menjadi merosot. Sehingga Paulus kembali mengingatkan mereka supaya mereka konsisten di dalam komitmennya untuk mau menolong orang lain. Maka dalam firman Tuhan ini Paulus memotivasi kembali dan mengingatkan mereka kembali supaya tetap mau melaksanakan dalam pelayanan kasih serta mau memberi kembali.
Paulus mengingatkan kembali, Paulus menggugah kembali supaya mereka mau memberi dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan ini mengajari kita mengapa kita harus memberi dan bagaimana sikap dalam hal untuk memberi. Ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memberi dengan kemurahan hati. Kita harus memberi kepada orang, memberikannya dengan kemurahan hati. Dan hal ini jelas itu dikatakan dalam firman Tuhan, boleh kita membacanya nanti di 2 Korin pasal 8 ayat 2 dan 2 Korin 9 ayat 6 sampai ayat 13. Dan bahkan Yesus juga berbicara mengenai bagaimana hubungan antara yang memberi dan yang menerima. Kita dapat membacanya dalam Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang diguncang dan ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan yang diukurkan kepadamu. Saudara-saudara, bagaimana kita dalam hal memberi, antara pemberi dan penerima. Apabila kita memberinya dengan segala keikhlasan hati kita, maka dikatakan di sini, maka akan dicurahkan ke dalam ribahmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan diukurkannya kepadamu. Berapa hal yang engkau berikan, maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka pada saatnya engkau juga akan menerimanya sesuai apa yang engkau lakukan. Dalam firman Tuhan ini juga dikatakan bagaimana mengapa kita harus memberi. Maka kita diajarin, kita memberi adalah sebagai wujud ketaatan kita. Kita memberi juga sebagai wujud ketaatan kita dan rasa syukur kita yang telah kita terima, yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kita diingatkan untuk mau selalu memberi. Maka melalui firman Tuhan ini juga mengajarkan kita di dalam hal memberi bagaimana sikap kita. Maka di dalam hal memberi kita harus memberikan sesuatu itu kepada orang lain dengan rasa sukacita, tidak dengan beban hati, tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah, tidak menggombal-gambirkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi kita memberikan itu dengan tulus dan ikhlas kepada orang yang patut menerima, kepada orang yang kita tolong. Maka melalui firman Tuhan ini dikatakan, memberilah engkau dengan ikhlas dan tulus kepada orang yang menerimanya. Lalu di dalam hal memberi dikatakan, bagaimanakah sikap kita dalam hal memberi? Kita juga diajari di dalam hal memberi kita harus selalu antusias, kita bersemangat mau memberi sesuatu itu kepada orang yang kita tolong. Itu yang mau diajarkan firman Tuhan kepada kita, kepada seluruh umat Kristen yang percaya, yang sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Maka kita diajarinya, memberilah engkau dengan segala apa yang boleh kau berikan, dengan semangat dan dengan antusias memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu yang diajarkan dalam firman Tuhan di dalam 2 Korin 8 ayat 3 sampai 4. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Lalu dikatakan melalui firman Tuhan, bagaimanakah sikap kita? Kita harus memberi sesuatu itu dengan penuh pengorbanan. Dengan penuh pengorbanan, dengan penuh kerelaan kita berikan kepada orang lain. Jemaat Makedonia bukan orang yang kaya, bukan orang yang hebat, tetapi di dalam kekurangan mereka, mereka masih mau memberi,
menolong orang-orang yang membutuhkan pada saat itu, yakni yang ada di jemaat, yang ada di Yerusalem, yang mengalami penderitaan, yang mengalami di dalam kekurangan. Mereka mau berbagi dengan apa yang ada pada mereka. Lalu melalui firman ini juga mengingatkan kita juga harus memberi menurut dengan kemampuan kita, dengan apa yang boleh kita berikan kepada orang lain. Memberilah engkau dengan segala apa yang boleh kamu berikan kepada orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam sikap hal kita memberi juga diingatkan kita memberi itu, kita perlu memberikan itu berdasarkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu kita dengan ikhlas mau memberikan apa yang boleh kita berikan. Kita sudah menerima banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita pun mau memberikannya dengan segala kerelaan hati dan bersungguh-sungguh. Sebagaimana dikatakan tadi, mereka memberikan dengan segala apa yang boleh mereka berikan kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Pada masa-masa pandemik ini, kita diajak untuk mau peduli kepada orang lain. Kita diajak untuk mau peduli di sekitar kita. Kita diajak untuk mau peduli dimanapun kita berada. Sehingga kita mau tergerak hati kita, mau menolong, mau memberi bantuan kepada orang yang patut untuk dibantu. Untuk itu saudara-saudara, jangan kita membuat takaran kita dalam hal menolong orang lain. Tetapi berilah apa yang boleh kamu berikan. Bantulah kepada orang yang perlu bantuan. Karena itu yang Tuhan yang ingatkan kepada kita. Kita juga mau diajak melalui firman Tuhan ini. Di dalam hal kita, di dalam hal untuk mau memberi, dikatakan yang terakhir dalam firman ini, kita harus memberikan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Maksudnya apa ini saudara-saudara? Mengapa jemaat Makedonia mampu memberi dan berkomitmen? Karena apa? Karena mereka terlebih dahulu menyerahkan semuanya pada Tuhan. Sehingga mereka memberi dengan murah hati, sehingga mereka memberi dengan rela hati, sehingga mereka memberi dengan sukacita, sehingga mereka memberi dengan penuh antusias. Untuk itu jemaat Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama adalah mari kita memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang tulus. Mari kita memberi pelayanan itu dengan pelayanan kasih, dengan sungguh-sungguh. Sehingga firman ini memotivasi kita, mendorong kita untuk mau melakukan pelayanan kasih. Karena kita sudah mendapatkan kasih yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita melakukannya dengan senang hati. Mari kita melakukannya dengan sukacita. Karena itu akan menjadi berkat bagi kita dan akan bagi berkat kepada orang lain. Dimanapun kita berada, pada saat ini yang mengikuti pertanyaan di rumah kita masing-masing, jemaat Tuhan yang dikasihi, firman ini akan memotivasi kita, mengingatkan kita, sehingga kita selalu terdorong untuk mau memberi, menolong orang lain dimanapun kita berada. Karena apa saudara-saudara? Sebagai orang yang sudah menerima kasih setia dari Tuhan, maka kita juga diajari untuk mau selalu menolong, memberikan yang baik kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam kehidupan. Selagi ada kesempatan, mari kita memakai kesempatan itu untuk selalu hidup kita menjadi mampu untuk melakukan pelayanan kasih, mampu menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami masing-masing. Engkau mengingatkan kami agar kami adalah orang-orang yang mau selalu
mau tergerak hati kami, menolong, memberikan apa yang ada dari kami kepada orang lain, sehingga orang lain boleh bersuka cita. Bapa yang baik, seketika kami mau memberi, kami tidak akan kekurangan, tetapi kami percaya apa yang sudah kami peroleh dari Tuhan, kami mau berbagi dengan orang lain. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang mengikuti pertanyaan di rumah mereka masing-masing akan termotivasi, akan tergugah bahwa Engkau adalah sumber kasih, bahwa Engkau adalah sumber segala-galanya, sehingga kami selalu mau peduli kepada orang lain. Bapa yang baik, kami juga mau mendoakan kepadamu seluruh jemaat-Mu. Apabila ada jemaat-Mu yang pada saat ini yang mengalami sakit penyakit, mari Engkau jamah tubuh mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Apabila ada jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, mari Tuhan angkat segala kesusahan dan pergumulan mereka, Engkau menolong mereka. Apabila jemaat-Mu pada saat ini ada yang merasakan pada saat ini kekosongan jiwa, maka Engkau isi mereka dengan segala kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mau percayakan seluruh kehidupan kami ini hanya kepadamu saja, agar Engkau yang menolong, agar Engkau yang membimbing kami. Terlebih Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini, yang tidak kami tahu kapan ini akan berakhir, tetapi kami mengimani bahwa pada waktunya Engkau akan memberikan pemulihan. Bapa yang baik, kepada saudara-saudara kami yang terkena pandemi COVID-19, dampaknya secara ekonomi, mari Engkau juga yang menolong mereka. Dan mungkin ada yang terbaring karena dampak daripada COVID ini, kami mau Engkau yang memberikan kesembuhan. Para medis yang selalu setia di dalam tugas pelayanan mereka, mari Engkau yang menolong mereka. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah kami, mari Engkau memberkati mereka. Dan gerejamu ini juga menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu berada, menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, dengarlah doa kami melalui satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian dengan judul Yesus Mengasihi Au, buku ND nomor 709 ayat 2. Yesus mengasihi au, diberi mandok Tuhan, nang hale met pea, tong dona ponana. Yesus Tuhanku, na puna ahu, sai pos rohaku, bibel mandok Tuhan. Yesus
Tatanyakon mah piliata. Ale de bata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni salut sileo-leo na denggan, do nasa ulibasa na maulitus. Upasahat hami masih na dilihon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabe wap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasia kami pilihanon, patimbulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion, buhay marohan nami marhite-hite tondim, asalam hutan dahami godang ni sileo-leon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mau liate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong rak mandok mahita di tangiang hatopatai. Ale amanami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banotongon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan syafari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sen pangago, ay hodo na punah harajaon, doho tagogon, rodi hasangapon saleleng nilileng na. Amen. Asini rohan asiam tuhata Yesus Kristus, doho tolong ni rohan ni debata ama, doho parsoron ni tondi parbadia, namandongan ni hita saluhut na, olat nyorro di saleleng nilileng na. Amen.